Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Aditya dari kelas 11-2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, desentralisasi, dan otonomi daerah. Sebelum saya paparkan materinya, adapun tujuan dari materi ini yaitu untuk memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana negara Indonesia diorganisir, dikelola, dan dijalankan sesuai dengan landasan konstitusional dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu bentuk negara. Bentuk negara adalah cara suatu negara disusun dan diorganisasikan secara keseluruhan, terutama dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan daerahnya dan berdasarkan wilayah kekuasaannya. Bentuk negara ini dibagi menjadi dua, yaitu ada negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan atau unitaris yaitu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara bagian. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan. Sedangkan negara serikat atau federal yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang bergabung. Kekuasaan dibagi antar pemerintah federal dan pemerintah negara bagiannya. Contohnya yaitu Amerika Serikat dan Jerman. Yang kedua ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan menjalankan kekuasaan pemerintahannya, terutama dilihat dari siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Ada dua bentuk pemerintahan, yaitu monarki dan republik. Monarki atau kerajaan yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, dan biasanya kekuasaannya diwariskan secara turun-temurun. Contohnya yaitu Arab Saudi dan Inggris. Sedangkan republik yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu Indonesia. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara kerja dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan, terutama hubungan antara eksekutif, pemerintah, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif, peradilan. Ada dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Presidensial yaitu sistem pemerintahan yang dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Contohnya Indonesia. Sedangkan parlementer yaitu sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan kepala negara biasanya presiden atau raja. Contohnya yaitu Inggris. Yang keempat ada desentralisasi. Asas desentralisasi dalam NKRI adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dengan kata lain, desentralisasi memberikan hak kepada daerah, provinsi, kabupaten, ataupun kota untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, tetapi tetap dalam kerangka negara kesatuan. Adapun tujuan dari desentralisasi yaitu meningkatkan pelayanan publik agar lebih dekat dengan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah, mengembangkan potensi dan kemandirian daerah, serta mengurangi beban pemerintahan pusat. Lalu ciri-cirinya diantara lain ada adanya otonomi daerah, daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendirian urusan tertentu, ada pembagian urusan antara pusat dan daerah, dan tetap berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Yang terakhir ada otonomi daerah. Otonomi daerah di NKRI adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya tanpa harus selalu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Tujuan dari otonomi daerah diantara lain ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan potensi daerah. Lalu ciri-cirinya yaitu daerah memiliki kewenangan mengatur urusan sendiri, ada pemerintah daerah atau kepala daerah dan DPRD, dapat membuat peraturan daerah atau perda, serta tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.